Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di diskusi Temu Sejarah ke-85. Pada malam hari ini, di malam Jumat hari Kamis, tanggal 10, eh, tanggal 2 bulan 10 2025, kita akan diskusi mengenai buku dari Saudara Nopal Al-Zahra tentang atau yang berjudul Romantika Perjuangan Masyumi dan Eno. Nah, buku ini diangkat dari skripsi beliau saat S1 di tahun 2023. Nah, untuk biodata sendiri, Nopal Ajari lahir di Sumedang. Kemudian untuk jejak pengabdian juga dia merupakan dosen Mahad Ali Al Asma Sumedang. Kemudian juga Yalam, kemudian jurnalis Konfer Hadis Associate, dan masih banyak lagi. Dan untuk karya-karyanya sudah banyak sekali. Beliau menerbitkan karya buku maupun jurnal mulai dari bulan yang terbaru ini, Bulan Sabit Terbelah, Telaah Pecah Kongsi Masyumi NU dalam majalah Risalah. Kemudian buku ini yang Romantika Perjuangan Masyumi dan NU diterbitkan oleh penerbit Promedia, dan ada lagi jurnal tentang penerapan penerapan kebijakan Immigration Restriction Act di Australia yang terbit di jurnal Bihari. Kemudian untuk prestasi juga, novel ini lulusan terbaik pendidikan sejarah FK Unsil tahun 2003 dan juara satu penulis artikel media massa Milad 48 tahun MUI Pusat. Untuk lebih jelasnya kita tentang buku ini, saya serahkan kepada Saudara Nopal untuk men-sharing lah ilmu-ilmu isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat juga saudara saya, saudara Ongki Bakhtiar Sawitno. Beliau adalah salah satu sahabat rantau saya ketika dulu masih kuliah di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Kami berdua ini merupakan mahasiswa waktu itu masuk kita 2019, kemudian kita lulus 2023, artinya kira-kira kita sudah bersama menuntut ilmu di perantauan di Tasikmalaya itu kira-kira 4 tahun lamanya, dan alhamdulillah silaturahmi saya dengan beliau ini masih terjaga sampai hari ini. Oleh karena itu juga, karena persahabatan yang tidak putus ini juga yang akhirnya memungkinkan saya bisa bersilaturahmi sama teman-teman dari komunitas Temu Sejarah, juga para audiens malam hari ini. Ini semua adalah wasilah dari silaturahmi, wasilah dari persahabatan yang tidak putus. Nah, ini merupakan sebuah kehormatan juga bagi saya karena diundang oleh kawan-kawan dari komunitas Temu Sejarah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Tiwi, juga kawan-kawan dari komunitas Temu Sejarah yang saya perhatikan dari jauh. Komunitas ini memang rutin menggelar diskusi buku, bedah buku, dan ini patut diapresiasi karena bagi saya barangkali juga teman-teman ya, atau ngobrolin soal sejarah ini kadangkala memang asyik bagi banyak orang, tapi bagi orang-orang yang mau untuk serius menulis sejarah itu sangat jarang. Nah, barangkali ini juga jadi sebuah keistimewaan barangkali bagi saya secara pribadi maupun teman-teman di sini, termasuk juga Bung Ongki, karena sejak kuliah dulu, walaupun kita ini kuliah di Departemen Pendidikan Sejarah, tapi kami juga diasah kompetensi kami untuk menulis. Alhasil kami berdua, saya dengan Bung Ongki ini ngambil studi skripsi kajian sejarah, tidak kajian pendidikan, karena kami sebelum skripsi memang cukup rutin menulis, melakukan riset, baik itu riset besar maupun riset kecil. Kita juga
juga sering banyak diskusi. Nah, alhamdulillah kami semua di sini berdua, terutama ini berdua saya dengan Bung Ongki ini bisa menulis skripsi kajian sejarah. Ini barangkali juga belakangan sudah cukup jarang di departemen-departemen pendidikan sejarah rata-rata sekarang itu kan yang serius di pendidikan sejarah itu mereka serius meneliti kajian tentang pendidikan dan sejarah. Nah, ini barangkali juga yang memotivasi saya dan teman-teman lain waktu kuliah untuk melakukan riset dalam kajian sejarah. Teman-teman yang saya banggakan, saya sangat bersyukur rupanya ketika saya kuliah di Departemen Pendidikan Sejarah ini, oh rupanya saya itu enggak pulang dengan tangan kosong. Maksudnya gimana? Karena rupanya setelah saya kuliah selama kira-kira 4 tahun di Departemen Pendidikan Sejarah, saya itu bawa oleh-oleh. Ternyata riset atau kajian, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sejarah itu bisa menjadi oleh-oleh. Artinya apa? Artinya misal skripsi, tesis maupun disertasi, anak-anak sejarah, terutama tuh anak-anak ilmu sejarah itu bisa jadi oleh-oleh, jadi buah, yaitu bisa jadi buku begitu. Nah, buku yang akan kita bedah ini merupakan adaptasi dari skripsi saya ketika saya kuliah di Universitas Siliwangi di Departemen Pendidikan Sejarah. Waktu itu saya melakukan riset pada akhir September 2023 sampai dengan bulan Maret 2000 Oh, mohon maaf ya, dari September 2022 sampai dengan Maret 2023. Nah, ini riset yang cukup cepat karena memang kejar tayang untuk keperluan sidang skripsi. Nah, setelah saya selesai skripsi, saya sadar bahwa memang masih ada data-data yang harus dilengkapi waktu itu, sehingga saya katakan bahwa buku yang akan kita bedah ini tidak sepenuhnya diambil dari skripsi saya, tetapi ini adalah hasil adaptasi dari skripsi saya. Nah, ini bisa dibaca juga dibeli oleh teman-teman di situs proyumedia.co.id, sebuah penerbit yang sebetulnya saya itu qadarullah barangkali ini menjadi hikmah ya bagi kita. Mungkin bagi orang-orang yang suka baca sekaligus suka nulis, kadang kan kita tuh udah punya ini ya, udah punya kesenangan sendiri sama beberapa penerbit. Barangkali kita sudah cukup akrab dengan penerbit dan penerbit tertentu. Dan qadarullah waktu itu saya sudah akrab dengan penerbit buku ini itu sejak saya masih SMA. Saya tuh sudah cukup akrab dengan penerbit Proyu Media ini sejak saya masih duduk di bangku SMA. Dan ketika saya masuk kuliah, saya juga cukup banyak membaca buku-buku dari Proyu Media ini. Alhasil setelah lulus, ketika saya terpikirkan untuk mengadaptasikan skripsi saya menjadi buku ini, pikiran saya langsung lari tuh ke penerbit ini, ke Proyo Media, karena saya rasa ini cukup akrab dan saya mencoba husnuzon. Saya mencoba untuk berprasangka baik bahwa oh mungkin selama ini saya membaca buku-buku dari Proyo Media ini, mungkin ini adalah salah satu jalan untuk saya supaya lebih dekat lagi dengan Proyo dan mudah-mudahan ketika saya kirim naskah, naskah saya di ACC. Dan alhasil, alhamdulillah, waktu itu saya setelah selesai adaptasi itu saya coba ajukan naskah ini ke penerbit akhir 2023 dan saya dapat jawaban, alhamdulillah respons di ACC pada awal tahun ya, sekitar bulan Januari atau Februari 2024. Nah, jadi buku yang akan kita diskusikan ini terbit sekitar setahun yang lalu pada 2024 setelah selesai saya sidang skripsi juga setelah saya adaptasikan saya tambahkan data-data juga saya kurangi data-data yang kurang relevan dan lain sebagainya. Pokoknya setelah saya bergulat berjibaku dengan naskah, maka saya putuskan untuk langsung saja saya ajukan kepada penerbit. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari suatu riset, kita harus punya pegangan, kita harus punya prinsip bahwa tidak ada riset yang
yang sempurna. Riset yang baik, yang bagus itu adalah riset yang selesai. Begitu juga dengan skripsi, tidak ada skripsi sempurna. Ada adalah skripsi sebagus-bagusnya skripsi, sebaik-baiknya riset adalah skripsi atau riset yang selesai. Naskah yang seolah bahwa masih ada banyak kekurangan, oleh sebab itu saya sangat terbuka bila mana diundang oleh teman-teman dari komunitas apapun itu untuk mendiskusikan buku saya, termasuk juga dari komunitas temu sejarah. Nah, sebagaimana lazimnya ketika kita melakukan riset, maka satu persoalan atau satu permasalahan yang mesti diajukan. Harus ada masalah yang mesti diketengahkan ketika kita akan lakukan riset. Dan apa itu masalah? Nah, barangkali teman-teman juga sudah paham bahwa masalah itu intinya adalah gap atau kesenjangan. Kesenjangan antara idealisme, antara ekspektasi dengan realita. Kesenjangan atau gap antara masalah dengan kenyataan. Maksudnya masalah itu adalah gap antara harapan dengan kenyataan. Nah, ini barangkali sudah kita paham ya, sudah menjadi common sense. Dan itu semua bermula dari sebuah acara seminar waktu itu. Saya masih ingat waktu itu saya ikut seminar di Bandung dan waktu itu saya ikut seminar tentang Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini adalah Islam berpengaruh yang namanya ini akan selalu disebut-sebut oleh para peneliti Islam Indonesia, terutama para peneliti Islam Indonesia abad ke-20. Nah, jadi Bung Nasir ini sangat sangat begitu fenomenal dan saya ini waktu itu ketika dalam seminar saya mengajukan pertanyaan kepada narasumber bahwa Pak Nasir ini kan kita kenal bahwa beliau itu adalah seorang negarawan, beliau pernah menjadi perdana menteri dan beliau juga adalah pemimpin sebuah partai besar yaitu Partai Masyumi. Dan di samping itu saya juga sudah cukup lama mengkaji membaca tentang Masyumi, tapi saya itu waktu itu posisinya masih belum banyak paham tentang Masyumi begitu. Dan ketika saya pelajari waktu itu Masyumi itu sudah masyhur dikenal sebagai partai besar di Indonesia, partai massa karena Masyumi ini adalah satu partai yang mengakomodir jenis keanggotaan itu secara ganda. Maksud ganda itu apa? Karena begini, Masyumi itu rupanya selain mengakomodasi keanggotaan kepartaian secara individu, Masyumi juga mengakomodasi anggota kepartaian secara organisatoris. Dalam Masyumi itu ada anggota-anggota yang disebut dengan anggota-anggota istimewa. Nah, anggota-anggota istimewa ini terdiri atas organisasi massa Islam, ormas-ormas Islam yang sampai saat ini tuh besar sekali ya jumlah pengikutnya. Ada Nahdlatul Ulama, NU, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, ada Persis, ada Persatuan Umat Islam, ada PUI, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini menjadi daya tarik bagi saya karena Masyumi itu pernah menjadi partai besar dan bagi saya Masyumi ini punya signifikansi yang juga besar dalam sejarah perpolitikan di Indonesia karena Masyumi ini kan melahirkan beberapa tokoh negarawan di Indonesia. Sebut saja selain Pak Nasir ya, yang menjadi Perdana Menteri, itu juga ada Syafruddin Prawira Negara. Beliau adalah putra asli Banten, beliau itu ya. Pak Syafruddin itu beliau pernah menjadi uh, presiden ya pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI ketika masa perang kemerdekaan di Bukit Tinggi di Sumatera Barat ketika Yogyakarta itu dikuasai oleh asing. Pak Syafruddin ini tokoh Masyumi yang memimpin PDRI di Sumatera Barat. Juga ada Muhammad Rum yang namanya itu harum ya dalam sejarah diplomasi Indonesia. Karena Pak Rum ini adalah tokoh Masyumi juga yang memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan yang kita kenal dengan perundingan Rum-Troyen. Juga di samping itu ada tokoh-tokoh lain ya, para kiai, ada Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, juga ada tokoh-tokoh Muhammadiyah,
kemudian ada juga tokoh-tokoh dari kalangan yang lainnya yang saya rasa ini luar biasa karena Masyumi ini besar dan punya pengaruh yang luar biasa dan ketika masuk ke tahun 50-an pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, Masyumi ini kan punya pengaruh yang sangat kuat. Pengaruh yang sangat kuat karena setiap kabinet atau setiap pemerintahan waktu itu, karena kan pemerintahan waktu itu dipimpinnya bukan langsung sama presiden ya, tapi sama perdana menteri, sama prime minister. Nah, pada masa demokrasi parlementer ini, Masyumi itu menjadi salah satu di antara dua partai besar yang selalu diperhitungkan. Selain PNI, partai yang paling diperhitungkan pada masa demokrasi parlementer itu adalah Partai Masyumi. Dan terbukti Partai Masyumi ini pernah memimpin beberapa kabinet di dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Ada kabinet Nasir, ada kabinet Sukiman Wirjosenjoyo, juga terakhir ada kabinet Burhanuddin Harahap. Dan masing-masing kabinet ini punya ciri khas ya. Tokoh-tokoh ini punya andil, punya peran masing-masing. Misalnya Pak Nasir, selain sebagai Perdana Menteri, dia juga akan merumuskan yang disebut dengan mosi integral, yang ikut andil dalam memecah, dalam uh, membubarkan negara-negara boneka, negara-negara federal yang waktu itu jumlahnya ada 16, kemudian salah satunya lewat mosi integral Nasir itu kan pecah negara-negara itu dan kemudian membentuklah sebuah negara kesatuan NKRI. Dan beliau kan yang menjadi Perdana Menteri pertama NKRI pada 1950 sampai 1951. Dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman, Wiryo Sanjoyo, dan terakhir barangkali adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang punya jasa melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada 1955. Nah, Kak, saya lihat bahwa Masyumi itu punya signifikansi yang begitu besar dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Nah, tapi saya itu waktu ikut seminar, saya itu terbersit sebuah pertanyaan. Karena waktu itu sebelum saya ikut seminar, saya sendiri itu udah ini dong ya, udah baca-baca dikit lah soal Masyumi waktu itu dan Pak Nasir rupanya menjadi ketua umum Masyumi yang paling lama, yaitu 10 tahun. Dan uniknya di masa kepemimpinannya Partai Masyumi ini pernah kehilangan satu organisasi terbesar sebagai anggota istimewanya, yaitu pernah kehilangan Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa kok ya Masyumi ini akhirnya pisah ya sama NU? Apakah Pak Nasir ini memang seorang manajer yang baik sebagai ketua Masyumi ataukah bagaimana? Dan waktu itu pertanyaan saya dijawab cukup lugas. Nah, dimulai dari pertanyaan dan jawaban yang saya terima waktu di seminar itu terbitlah sebuah ini ya sebuah masalah bagi saya karena menurut saya jawabannya walaupun lugas tapi kan saya butuh pendalaman. Saya ngerasa masih butuh pendalaman kenapa kok ya Masyumi dan NU itu berpisah. Padahal kan kalau misalnya Masyumi sama NU itu bersatu, mungkin saja Masyumi itu nanti bakal dapat perolehan suara pemilu yang paling besar. Karena kan kalau dalam kontestasi pemilu 55, kita tahu sendiri ya bahwa Masyumi dan NU itu masuk tiga besar loh ya. Masyumi itu kan punya suara 7 juta, sementara NU itu punya suara 6 juta. Nah, bayangkan kalau kita coba satukan kekuatan Masyumi dan NU waktu pemilu 55 akan sebesar apa tuh ya kekuatan politik Islam waktu itu. Dan qadarullah ya, bahwa sejarah itu selalu punya ketetapan sendiri dan sunatullah itu selalu berlaku. Kita tahu bahwa akhirnya Masyumi dan NU berpisah dan masing-masing memilih jalan sendiri. Nah, yang ingin saya ketengahkan itu pertanyaan kok kenapa Masyumi dan NU itu bisa bisa pisah, bisa bercerai. Dan kan kalau enggak kan jadi coach ini begitu. Tapi sayangnya memang Indonesia tidak memilih jalan. Kayaknya kalau misalnya Jome dan Eo kan sangat Islamis, kan sangat Islamis begitu. Nah, itulah yang saya kan waktu saya menulis skripsi sekitar 2 tahun lalu. Dan setidaknya saya itu ingin ingin menyampaikan ya eh, sebuah narasi bahwa
kendati Masyumi dan NU ini memiliki banyak banyak perbedaan, karena masing-masing partai ini, baik itu Masyumi maupun NU itu memang punya punya ciri khas yang memang ini cukup sulit untuk disatukan. Dan saya rasa ini penting sekali untuk disampaikan bahwa terlebih dahulu nih saya pengen sampaikan kepada teman-teman teman sejarah di sini bahwa sebanyak-banyaknya perbedaan yang ada pada Partai Masyumi maupun NU, saya dengan sadar berani mengatakan bahwa lebih banyak lagi kesamaannya dibandingkan dengan perbedaannya. Oleh sebab itu, maka kita tidak perlu risau dengan sebuah sentimen yang mungkin diwariskan oleh orang-orang masa lalu bahwa NU Masyumi itu ada dendam dan lain sebagainya. Kita nggak perlu seperti itu karena kalau kita coba pelajari sebanyak-banyaknya perbedaan antara Masyumi dan NU lebih banyak samanya dibandingkan perbedaannya. Maka kita tidak usah mencari beda-bedanya, kita nggak usah mencoba untuk mencari celah-celah perpecahannya, karena bagi saya itu adalah sebuah tindakan kontraproduktif. Nah, setidaknya saya itu ingin menjawab itu ya, menjawab keresahan sebagian publik yang memang mempelajari tentang Masyumi maupun NU, dan barangkali ya kita harus mengenal dulu dua dua profil dari objek yang akan kita kaji ini ya, tentang Masyumi ya. Tentang Masyumi tadi sudah saya sampaikan bahwa Masyumi ini adalah partai besar loh ya. Partai Masyumi ini didirikan di Yogyakarta pada nuansa pada saat Indonesia itu sedang sedang dalam keadaan mencengkam, karena Masyumi itu didirikan pada 7 November 1945 melalui Muktamar Umat Islam Indonesia atau juga disebut Kongres Umat Islam Indonesia di Jogja. Waktu itu dilaksanakan di gedung eh, Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu itu beberapa tokoh ya, sekitar 500 tokoh Islam, para kiai, para aktivis, juga para pemuda dan pimpinan pondok pesantren itu mereka hadir dalam Kongres Umat Islam atau Muktamar Umat Islam. Kemudian juga yang tidak boleh kita lupakan adalah NU. Nah, NU ini barangkali sudah kita ketahui ya bahwa NU ini adalah organisasi massa Islam yang memiliki pengaruh besar terutama di Pulau Jawa, dan beberapa tokoh mereka ini sangat punya andil ya dalam upaya merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing ya. Beberapa di antara tokohnya yang paling terkenal yaitu adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, ini barangkali ya yang mesti kita ketahui. Tapi di samping itu kita juga harus ketahui bahwa ada perbedaan signifikan di antara dua partai ini. Masyumi ini dalam perkembangannya bermetamorfosis sebagai partai Islam yang menurut Profesor Yusril Iza Mahendra itu menjadi partai modernis. Nah, kenapa modernis? Karena seiring waktu, apalagi setelah NU itu mengundurkan diri dari keanggotaan Masyumi, pimpinan-pimpinan Masyumi itu rata-rata anak sekolahan. Loh, apa maksudnya anak sekolahan? Maksudnya pimpinan-pimpinan Masyumi itu rata-rata mereka itu udah lulusan sekolah Belanda. Lulusan sekolah Belanda. Ada yang dari keluaran AMS, ya, Algemene Middelburg School, ada juga yang dari lulusan luar negeri, ada yang dari lulusan Universitas Amsterdam, begitu. Nah, misalnya Pak Nasir, ya Muhammad Nasir itu kan sebetulnya beliau adalah lulusan AMS di Bandung. Kemudian Sukiman Wiryo Sanjoyo itu adalah lulusan kampus dari Universitas Amsterdam, Amsterdam ya. Jadi kebanyakan portofolio Masyumi itu adalah orang-orang anak sekolahan. Anak sekolahan, tapi mereka itu punya minat dan cukup intens mempelajari Islam. Nah, ada yang misalnya berguru kepada Agus Salim, ya. Agus Salim kita tahu ya, tokoh Islam yang sangat terkenal pada masa penjajahan. Ada juga yang misalnya belajar kepada tokoh-tokoh Islam lain seperti eh, Ustadz Ahmad Hasan dari Bandung ya, guru Persis. Nah, Pak Nasir kan bergurunya kepada Ahmad Hasan dan Agus Salim. Ada juga yang belajar kepada Syekh Ahmad Surkati ya, seorang tokoh Ormas Al-Irsyad.
banyak juga gitu aja. Beberapa tokoh yang tokoh Masyumi yang modernis itu banyak sekali ya seperti Muhammad Nasir, Sukiman, kemudian Syafruddin Prawira Negara tadi yang saya sebut sebagai presiden PDRI juga beliau pernah menjadi gubernur Bank Indonesia pertama itu lulusan sekolah Belanda begitu kan. Nah, uniknya mereka ini menjabat sebagai pimpinan-pimpinan sebagai fungsionaris partai Masyumi. Kebalikannya dengan NU. Nah, NU ini kebanyakan para kiai, para kiai lulusan pondok pesantren. Nah, mohon maaf ya, kita nggak bisa menyamakan posisi peran dan kedudukan antara dulu sekarang. Between past and nowadays kita itu nggak bisa menyamakan karena mohon maaf, pondok pesantren waktu itu memang belum bisa melahirkan sosok-sosok yang cakap dalam mengurusi bidang pemerintahan. Bahkan kan mereka itu cenderung menjauhi ya pengaruh-pengaruh politik yang ada unsur asingnya. Bahkan kan pondok-pondok pesantren waktu itu kan sampai sekarang mereka itu dari perkotaan sehingga mereka itu eh, dianggap punya kapasitas tuh dalam dalam mengelola pemerintahan, dalam mengelola roda politik yang dianggap mungkin itu lebih rumit, lebih kompleks. Nah, sementara kan kemampuan, kecakapan para santri, para kiai itu kan memang waktu pada zamannya itu memang masih masih belum belum dibutuhkan gitu. Mereka itu masih belum punya atau kecakapan untuk mengelola politik, kecakapan untuk mengelola manajemen pemerintahan. Mereka itu dianggap masih belum layak di sana. Yang sangat layak waktu itu memang adalah lulusan-lulusan sekolah Belanda. Makanya Kotum ini banyak yang menteri, banyak yang jadi perdana menteri itu karena orang-orang Masyum itu lebih lebih modern, lebih paham dengan etika birokrasi, dengan kecakapan manajemen politik, kecakapan mengelola pemerintahan, mengelola kementerian. Nah, mereka itu lebih lebih cakap begitu karena kan mereka itu lulusan sekolah-sekolah barat, sekolah-sekolah Belanda. Mereka juga bisa bahasa asing ya. Mungkin yang paling susah mungkin mereka itu belajar bahasa Arab. Tapi kalau mereka ngomong bahasa Belanda, ngomong bahasa Inggris. Nah, mereka itu kan lebih lebih nyambung, lebih cocok dan juga itu kan sangat dibutuhkan ya ketika mereka tampil di panggung kekuasaan karena kan bahasa itu yang akan menunjang eh, komunikasi mereka ketika sedang di pemerintahan. Ketika mereka berdiplomasi, yang dibutuhkan kan bukan bahasa Arab waktu itu ya kebanyakan, tapi bahasa Belanda, bahasa Inggris. Makanya tuh Pak Muhammad Rum itu kan akhirnya bisa ini ya kan bisa berdiplomasi itu dengan orang Belanda karena Pak Rum ini kan lulusan sekolah Belanda begitu. Nah, sementara waktu itu tokoh-tokoh NU itu belum belum muncul ya, tokoh-tokoh dari pesantren itu belum banyak. Mungkin yang paling cakap berbicara dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris atau mungkin bahasa Belanda itu hitung jari ya, nggak banyak begitu. Nah, di antaranya adalah Kiai Wahid Hashim itu ya, anaknya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Itu Kiai Wahid Hashim itu eh, agak beda dari yang lain karena beliau itu adalah seorang anak-anak anak pesantren, anak kiai besar, tapi beliau itu nggak dilarang oleh ayahnya untuk belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris, Belanda sama sekali tidak oleh ayahnya. Nah, kemudian di samping Kiai Wahid Hashim ada juga Kiai Haji Idham Khalid. Tuh yang gambarnya itu ada di pecahan uang 5.000 rupiah. Nah, itu kan Kiai Idham Khalid itu tokoh NU dan beliau itu uniknya bukan dari ini ya, bukan dari orang Jawa. Beliau itu bukan orang Jawa tapi orang Kalimantan Selatan, tapi beliau itu sukses ya memimpin NU dengan baik dan beliau pun tercatat sebagai tokoh NU yang cukup pandai berbicara menggunakan bahasa asing. Nah, ini penting untuk kita ketahui ya. Nah, ini memang kita harus paham dulu bagaimana tipologi eh, pimpinan juga fungsionaris partai dulu nih sebelum kita nanti membahas panjang lebar sesuai dengan ini, sesuai dengan eh, garis besar ya, garis besar dari pembahasan buku yang saya tulis ini. Setidaknya saya itu ingin membuka tiga tiga persoalan gitu. Tiga persoalan kenapa sih
Masyumi dan NU ini akhirnya nggak akur begitu. Nah, pertama, eh, ada sebuah narasi yang beredar bahwa Masyumi atau NU ini berpisah itu karena ada ketidakcocokan, apa ya, ketidakcocokan personal. Nah, misalnya Remy Medinir itu dalam bukunya Partai Masyumi itu seakan-akan menuduh bahwa NU keluar itu gara-gara Masyumi dipimpin oleh Muhammad Natsir, ketua umum Masyumi yang notabene dia itu tidak dididik secara kultural dalam kultur pesantren begitu. Nah, saya ingin coba kaji itu dan oh ternyata memang bukan itu ya, bukan itu masalahnya. Ternyata yang eh, beredar itu bukan itu ya masalahnya. Kemudian yang kedua, bahwa konon katanya dalam banyak kajian-kajian tentang Masyumi dan NU, NU itu keluar dari Masyumi gara-gara status dari partai, karena Partai Masyumi itu kan punya dua ini ya, dua organ. Selain ada eh, pimpinan partai, ada juga Majelis Syuro. Nah, Majelis Syuro ini umum Islam sekarang itu ada ya Majelis Syuro mungkin seperti PKS. Nah, PKS itu kan ada ya Majelis Syuro PKS. Nah, Masyumi pun dulu ada Majelis Syuro Masyumi. Nah, Majelis Syuro Masyumi ini menjadi atau jadi wadah berkumpulnya para kiai, para ulama dan kebanyakan ulama NU itu di sana. Dan Majelis Syuro itu selalu dipimpin oleh kiai-kiai NU. Pertama itu oleh Kiai Hashim Asy'ari, tetapi kan beliau meninggal dan digantikan oleh Kiai Wahab Hasbullah begitu. Nah, Kiai Wahab Hasbullah inilah yang menjadi orang juru kunci ya di balik keluarnya NU dari Masyumi. Nah, setelah saya kaji, saya pelajari, oh ternyata bukan juga itu ya, bukan itu juga masalahnya. Karena menurut sudut pandang orang-orang NU, NU itu tidak terima atas perubahan status dan fungsi Majelis Syuro. Karena Majelis Syuro menurut klaim mereka itu adalah harusnya menjadi badan legislatif. Nah, padahal kalau kita kaji dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masyumi, ternyata Majelis Syuro itu memang menjadi badan penasehat, bukan menjadi badan legislatif partai. Nah, jadi memang fungsinya itu dari sejak awal Majelis Syuro Masyumi itu memang fungsinya untuk memberikan nasihat ya para kiai itu untuk memberikan nasihat. Tapi dalam klaim orang NU mereka itu merasa bahwa Masyumi ketika itu merubah status, merubah fungsi dari Majelis Syuro yang asalnya adalah badan legislatif menjadi badan penasehat. Nah, tapi masalahnya sejak awal kalau kita perhatikan dalam ADART Masyumi, Majelis Syuro itu selalu menjadi badan penasehat, tidak pernah menjadi badan legislatif. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, persoalan yang ketiga itu adalah bagaimana ada narasi yang beredar bahwa Masyumi dan NU ini eh, sering sering sekali bertikar, bertikai, banyak sekali eh, perbedaannya, banyak sekali tegangnya gitu. Nah, dan lewat tiga persoalan itu, rumusan masalah itulah saya ini menyusun buku ini ya, menyusun buku ini dan ketika saya perhatikan, oh ternyata hubungan antara Masyumi dan NU itu ibarat sebuah ungkapan love and hate relationship, cinta dan benci. Jadi hubungan Masyumi dan NU itu ibarat love and hate relationship. Jadi hubungannya itu sering mengalami pasang surut ya, ibarat pasangan begitu kan, ibarat pasangan yang sering sering cinta tapi juga sering benci begitu ya. Benci untuk mencinta mungkin ya kalau kata ini mah kalau kata eh, musisi Indonesia kan gitu kan ada judul ya, judul lagu namanya Benci untuk Mencinta gitu. Nah, itulah mungkin yang bisa menggambarkan hubungan antara Masyumi dan NU. Dan ini bisa dibuktikan ya lewat narasi yang kalau kita baca buku ini tuh kita akan terjawab, oh rupanya memang Masyumi dan NU itu memang sebenarnya lebih banyak samanya dibandingkan dengan bedanya. Misalnya nih ya, ketika Masyumi itu keluar, NU itu keluar dari Masyumi, oh ternyata yang menjadi sebabnya itu adalah bukan
dua hal tadi, tapi yang menjadi persoalan mendasar yang menyebabkan NU keluar itu bukanlah karena perubahan status dari organ partai, tapi karena apa? Tapi karena kesenjangan kultural, karena kesenjangan budaya. Maksudnya gimana? Karena tadi sudah saya sampaikan, antara pimpinan Masyumi dengan NU ini kan punya perbedaan mendasar dari apa? Dari tipologi individual. Maksudnya apa? Karena orang-orang Masyumi, pimpinan-pimpinan Masyumi itu rata-rata lulusan sekolahan Belanda, sementara NU ini kan kebanyakan para kiai para kiai itu kan rata-rata mereka itu kan awalnya santri, juga mereka kiai, dan mereka itu kan rata-rata lulusan pondok pesantren. Nah, inilah yang menjadi sebab mendasar kenapa NU itu memilih keluar dari Masyumi, karena mereka itu merasa ada kesenjangan kultural. Karena apa dampaknya? Dampaknya ketika mereka mengalami kesenjangan kultural, posisi-posisi penting di dalam partai, pimpinan-pimpinan partai itu rata-rata akhirnya dipegang sama kader-kader pimpinan-pimpinan dari lulusan sekolah Belanda. Dan ini juga nanti yang merembet ya ke dalam posisi-posisi kementerian strategis. Kebanyakan orang-orang yang menjadi menteri dari Masyumi itu rata-rata lulusan sekolah Belanda mereka itu. Dan paling-paling yang diserahkan kepada lulusan pondok pesantren itu adalah pos Kementerian Agama. Nah, ini yang menjadi sebuah kenyataan bahwa memang NU itu sejak lama memang sering menduduki posisi Kementerian Agama. Kenapa? Karena waktu itu pada awalnya kan eh, orang yang dianggap cakap untuk memimpin Kementerian Agama, Kemenag itu ya nggak ada lagi yang lain, adanya cuman orang NU mungkin ya, karena kan mereka itu kan lulusan pesantren. Nah, sementara posisi-posisi lain seperti Menteri Keuangan begitu kan itu dipegangnya sama kader Masyumi dari lulusan sekolah Belanda, misalnya Syafruddin Prawira Negara. Itu kan beliau tokoh Masyumi ya, seorang Islamis, tapi kan beliau itu lulusan sekolah Belanda dan pandai dalam mengelola keuangan begitu. Nah, kemudian untuk Menteri Luar Negeri misalnya dipegang oleh Muhammad Rum begitu kan, karena kan beliau jago berdiplomasi begitu kan ya, pernah berunding dengan Belanda, membuat produk diplomasi Rumroyen begitu. Nah, itu sebagai gambaran. Karena memang tadi saya katakan lagi bahwa memang rata-rata kan Kiai NU itu kan rata-rata mereka lulusan pondok pesantren dan mereka itu dianggap kemampuannya itu skillnya itu belum dibutuhkan untuk belum mampu lah untuk mengurusi kementerian yang lain. Jadi mereka itu dianggap cukup saja di satu kementerian aja, Kementerian Agama begitu. Dan nah, kembali lagi karena ada kesenjangan kultural inilah pimpinan NU ya, kiai-kiai NU itu merasa bahwa memang sudah saatnya mereka itu untuk memisahkan diri dari Masyumi karena mereka sudah merasa tidak nyaman begitu kan, pimpinan-pimpinan partainya kebanyakan lulusan sekolah Belanda dan pos-pos kementerian juga dipegangnya sama orang-orang Masyumi lulusan sekolah Belanda, maka mereka merasa ya sudahlah kita berpisah saja dengan Masyumi, dan alhasil kan ini dilakukan oleh NU dalam Muktamar ke-19 di Palembang pada 1952, yang hasil yang paling besar itu adalah keluar dari Masyumi waktu itu. Dan siapa sih aktor yang membackingi keluarnya NU dari Masyumi? Nah, setelah saya pelajari, oh ternyata memang sosok yang menjadi kunci dari proses keluarnya NU dari Masyumi itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, beliau ini yang paling ngotot meminta supaya memang orang-orang NU itu memilih untuk ya sudah keluar saja dari Masyumi begitu. Dan beliau itu menjadi orang yang paling excited ya, Kiai NU yang paling excited eh, untuk membuat partai sendiri, karena Kiai Wahab itu yakin sekali bahwa NU itu punya potensi besar loh kalau menjadi partai sendiri. Dan setelah melalui banyak lobby-lobby akhirnya kan NU bersepakat untuk memisahkan diri dari Masyumi. Nah, padahal kalau kita pelajari di sana sebetulnya
ada juga pimpinan NU lain yang sebetulnya memilih untuk bertahan, memilih supaya memang NU itu stay saja dengan Masyumi, dan itu ditunjukkan oleh anaknya Kiai Hashim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim. Nah, Kiai Wahid Hashim ini salah satu Kiai NU yang justru memilih untuk apa ya, menganjurkan supaya NU itu tetap saja dimasyumi dengan keluar. Tapi apa daya, karena kan yang ngebat pengen NU keluar dari Masyumi itu sebetulnya kan pamannya sendiri, yaitu Wahab Hasbullah. Dan Wahid Hashim kan gak punya kuasa tuh ya untuk menolak ajakan seruan dari kiai besar. Apalagi kan kalau dalam kultur pesantren itu, kalau berani berontak, berani melawan, berani tidak patuh kepada kiai itu kan sudah dianggap sebagai dosa besar begitu kan. Makanya Wahid Hashim itu akhirnya nurut sama pamannya, sama Wahab Hasbullah waktu itu. Nah, jadi supaya NU itu stay saja dengan Masyumi, tapi itu semua kalah karena karisma dan pengaruh besar dari Yai Hasbullah. Akhirnya kan pisah, dan itulah semua yang mendasari eh, pemisahan itu. Dan bagaimana reaksi Masyumi waktu itu, pimpinan Masyumi? Nah, pimpinan Masyumi waktu itu memang merasa NU itu menjadi pemecah belah ya, karena waktu itu NU keluarnya pas di momen-momen genting. Maksudnya waktu itu NU memilih keluar itu ketika di luar itu sedang ramai diperbincangkan pembentukan kabinet yang baru. Maksudnya gimana? Karena kan waktu demokrasi parlementer, pemerintahan itu kan nggak stabil. Kabinet itu kan sering jatuh, sering bangun, jadi nggak stabil begitu. Nah, waktu itu kebetulan kabinet Sukiman sedang jatuh, ya, kabinet dari Masyum itu sedang jatuh. Nah, sementara tokoh-tokoh Masyumi sebagian sedang melakukan lobby negosiasi sama partai lain. Nah, waktu itu NU menuntut kepada Masyumi supaya diberikan jatah satu menteri agama. Tapi waktu itu pimpinan Masyumi merasa NU itu udah kelamaan kan, udah terlalu lama menduduki posisi menteri agama. Maka menurut pimpinan Masyumi ya harusnya jangan NU lagi lah, begitu kan. Coba diganti sama dari ormas yang lain gitu kan, jangan terus sama NU gitu. Cuman eh, NU itu ngotot ya, sampai-sampai memberikan ultimatum kepada Masyumi kalau tidak mengabulkan permohonannya, salah satunya Menteri Agama tidak diberikan kepada NU, maka NU akan memutuskan keluar dari Masyumi. Dan alhasil singkat cerita keluarlah, karena memang kan Masyumi pun tidak memenuhi tuntutan dari NU yang pengen supaya kursi Kementerian Agama itu diberikan kepada mereka. Dan karena momen inilah ya, pimpinan Masyumi itu menganggap bahwa NU itu keluar gara-gara masalah Menteri Agama. Padahal mah sebetulnya bukan karena itu. Itu adalah stimulus saja. Itu menjadi pemantik saja yang membuat NU itu keluar dari Masyumi. Padahal mah masalah yang paling mendasar itu adalah satu sebetulnya, kesenjangan kultural antara pimpinan dan fungsionaris Masyumi dengan NU yang memang itu sudah berbeda. Mereka itu beda cara berpikirnya, beda cara diplomasinya, beda cara bicaranya. Kalau kader-kader Masyumi lulusan sekolah Belanda itu kan lebih supel ya. Mereka lebih paham politik, mereka lebih filosofis. Nah, sementara kan Kiai NU itu kan kadang-kadang dianggap, dilihat oleh orang-orang Masyumi dari lulusan sekolah Belanda itu dilihat agak cenderung pragmatis orang-orang NU ini ya. Karena memang cenderung apa ya? Cenderung ingin dekat dengan kekuasaan, ingin cari aman begitu kan. Orang-orang NU itu kan selalu dekat dengan pemerintahan begitu kan, dan terbukti setelah bertahun-tahun gitu kan, setelah berpisah, NU itu kan lebih memilih selalu stay dengan Presiden Soekarno. Sementara Masyumi ini setelah selesai mengemban misi di kabinet itu kan sering kali berseberangan dengan Presiden Soekarno waktu itu kan. Sampai akhirnya Masyumi ini, beberapa tokoh Masyumi ada yang ikut terlibat PRRI di Sumatera Barat kan. Pak Nasir, Pak Syafruddin Prawira Negara, Pak Burhanuddin Harahap. Akhirnya kan mereka jadi orang Masyumi yang ikut dah dalam PRRI begitu kan. Sementara NU itu kan lebih bertahan ya, lebih lebih mampu untuk membaca keinginan dari Presiden Soekarno. Sementara Masyumi ini lebih kaku ya.
ketika berhadapan dengan Presiden Soekarno lebih idealis. Orang-orang Masyumi ini karena kebanyakan mereka itu lulusan sekolah Belanda, mereka itu jadi cenderung idealis. Pengennya sesuai aturan main, begitu kan. Mainnya pengen itulah, ingin mematuhi rule of the game. Nah, sementara NU ini kadang-kadang dianggap oleh orang-orang Masyumi ini selalu ingin cari yang enak aja, cari yang aman-aman aja, dekat sama pemerintah, begitu kan. Nah, sementara orang Masyumi ini selalu berpikir logis, selalu ingin idealis. Nah, itu yang membedakan salah satunya cara berpikir orang-orang Masyumi dengan orang-orang NU. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa memang dalam fase-fase tertentu, dalam momen-momen tertentu, walaupun tadi sudah saya sebutkan banyak bedanya antara Masyumi dan NU, tapi juga sebetulnya banyak samanya. Karena dalam beberapa kesempatan, misalnya Masyumi dan NU masih tetap mau bekerja sama dalam satu kabinet. Misalnya dalam kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet Burhanuddin Harahap kan Perdana Menterinya dari Masyumi ya. Dan ada tuh kan beberapa menteri dari NU gitu kan. Nah, kemudian dalam kabinet hasil pemilihan pemilihan 55 itu kan Masyumi itu kan dan NU bekerja sama ya menjadi menjadi apa? Menjadi pimpinan kabinet ya waktu itu. Dan kemudian juga dan yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana sikap ya sikap NU dan Masyumi ini yang seia dan sekata dan seirama dalam perdebatan tentang dasar negara di Majelis Konstituante. Kan waktu itu kan selain memilih anggota DPR, pemilu 55 juga kan memilih anggota Majelis Konstituante yang tugasnya itu adalah untuk membuat dasar negara yang baru. Waktu itu kan ada perdebatan yang sangat mendasar antara pendukung dasar negara Pancasila dengan pendukung dasar negara Islam. Nah, Masyumi dan NU dan partai-partai Islam lain itu mereka itu kan menjadi penyokong, menjadi pendukung blok Islam di sidang konstituante. Dan hasilnya apa? Oh, ternyata memang Masyumi dan NU ini akhirnya bisa kok bekerja sama. Banyak hal-hal yang akhirnya ketemu ya, ketemu matching tuh antara eh, wakil-wakil Masyumi dan NU di Majelis Konstituante. Mereka iya sekata kok ya, seirama juga dalam mendukung eh, dasar negara Islam di Indonesia gitu. Walaupun pada akhirnya NU lebih bisa berkompromi. Nah, itulah yang membuat kenapa NU itu lebih tahan, lebih lebih bisa bertahan karena memang NU itu bisa berkompromi, lebih kompromistis, bisa membaca keinginan Presiden Soekarno. Nah, sementara kalau Masyum itu sebaliknya, mereka itu kaku ya, kaku selalu ingin ikut aturan main. Mereka itu kurang bisa berkompromi. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah, itu menurut pikiran orang-orang Masyumi. Sementara kalau orang NU itu lihat bahwa memang ada loh hal-hal yang bisa dikompromikan. Karena menurut mereka hal itu sejalan kok dengan prinsip-prinsip kaidah usul fikih kan ataupun kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab-kitab kuning mereka. Nah, itulah saya rasa bahwa memang inilah yang penting untuk saya sampaikan dalam sesi diskusi buku tentang Masyumi dan NU ini. Nah, inilah mungkin silakan barangkali ada yang disampaikan, didiskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Yes, ya. Terima kasih Bung Nopal atas pemaparan isi bukunya. Mungkin dari teman-teman lainnya, jika ingin Anda tanyakan, bisa resen dan bertanya langsung, atau sedang berhalangan hadir, atau tidak bisa membuka mikrofon, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan jika ada yang bertanya, bisa resen. Izin bertanya sebelumnya. Silakan, silakan Kak Ihsan Nur Hakim. Bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Iksan Nur Hakim. Saya dari mahasiswa UIN Sunan Muria di Bandung, Ya. jurusan
Terima kasih banyak moderator atas waktunya yang telah menyempatkan untuk saya bertanya dan juga pemateri Kang Naufal yang telah memaparkan tadi ya terkait dengan isi buku ya. Saya juga punya sih Kang. Wah, Bukunya. oh mantap Kebetulan saya nih ya. sudah Nuhun Kak. kebetulan saya sudah punya Ya. karena menarik ya setelah saya baca bagaimana romantika perjuangan NU ini gitu ya dari mulai sejak dulu lah gitu ya. Mungkin yang saya ingin pertanyakan tuh terkait dengan ini sih Kang. NU ini kan dengan Marsumi ya, itu kan tadi ya dijelaskan sering pasang surut ya istilahnya ya, istilah romantika itu kan kalau di kata pengantarnya gitu kan, sering mengalami pasang surut, kadang akur, kadang enggak gitu, gitu kan ya. Yang saya kan terkait dengan sikap NU sih Kang. Eh, Mungkin ada kesamaan nggak sih Kang terkait dengan NU zaman dulu dengan zaman sekarang. Tadi kan dikatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama ini kan dekat dengan pemerintah. Eh, Punya Dr. Ahmad Syafii Ma'arif yang berjudul Islam dan Politik Demokrasi Terpimpin itu kan NU itu lebih cenderung apa ya? Istilahnya memihak lah, memihak pada demokrasi terpimpin ini gitu kan ya. Mungkin ada persamaan nggak sih Kang terkait dengan zaman dulu ya dengan keadaan sekarang lah gitu. Mungkin itu sih Kang. Oke. Terima kasih Kang. Siap, wah ini luar biasa nih ya, kontekstual sekali pertanyaannya. Boleh saya langsung jawab, Pak Ongki? Silakan Bung, jawab langsung jawab Bung. Oke, nah ini luar biasa nih Kang Iksan. Terima kasih juga nih sudah membeli, sudah membaca bukunya nih. Ini menarik sekali karena pertanyaannya pertanyaan yang bagus karena berkenaan dengan eh, bagaimana sih sikap NU dulu dan sekarang. Saya rasa karena NU ini adalah organisasi besar dan mereka ini kan punya pengaruh besar juga dan mereka kan sudah sering mengemukakan kepada publik bahwa mereka itu kan berpedoman kepada Quran, Sunnah juga juga kepada eh, pendapat-pendapat ya kalam-kalam ulama, terutama ulama-ulama mazhab dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan itu tertuang jelas di dalam statuten ya yang mereka tulis sejak awal dan yang itu juga ada ya di dalam buku yang sudah saya tuliskan itu ya bagaimana NU ini mereka itu berperilaku dan bertindak itu nggak akan lepas dari apa yang mereka tuangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka. Nah, jadi pada intinya ketika kita coba tanya bagaimana sikap NU dulu dan sekarang apakah ada samanya ataukah ada bedanya. Nah, samanya ini bisa kita lihat bagaimana NU itu selalu berupaya untuk selalu berpegang teguh pada kalam ulama, untuk berpegang teguh pada kaidah usul fikih. Nah, misalnya seperti Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih. Nah, mungkin itu adalah kaidah usul fikih yang sudah sangat klasik ya kita jumpai, kita dengar dan kita baca dari kitab usul fikih di pondok pesantren bagaimana bahwa mencegah kerusakan itu lebih utama dibandingkan dengan memperoleh kemaslahatan begitu kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih itu kan prinsipnya seperti itu. Nah, ini selalu menjadi salah satu kaidah yang dipegang oleh NU ketika mereka membaca arus kekuasaan atau arus politik di Indonesia. Nah, tapi memang kita pun nggak bisa selalu melihat bahwa NU itu akan selalu sama dan selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Ada masa ketika NU itu, misalnya mereka itu lebih memilih untuk berjarak dengan kekuasaan. Misalnya ketika NU itu dipimpin oleh Gus Dur. Tepatnya ketika dipimpin oleh Gus Dur pada tahun 90-an, nah, akhir 1980-an sampai tahun 90-an kan. Nah, NU ini kan lebih konfrontatif ya terhadap Orde Baru gitu. Dan Gus Dur juga para kiai NU yang lain itu mereka itu cukup resisten ya. Mereka misalnya mencoba untuk mencegah
pengesahan undang-undang RUU ya, RUU tentang perkawinan yang digagas oleh pemerintah waktu itu ya. Karena menurut mereka RUU perkawinan ini sangat eh, bau ya, bau sekali, bau-bau ingin mencoba untuk merusak ya, untuk mendesakralisasi peran agama di dalam ikatan pernikahan, dalam ikatan kekeluargaan begitu. Nah, NU itu termasuk pihak yang paling kencang menolak RUU perkawinan yang pada 1974 ya kalau nggak salah. Kemudian juga NU pun yang terlibat dalam upaya apa ya, upaya untuk melawan ya, melawan Presiden Soeharto waktu itu, terutama ketika dipimpin oleh Gus Dur, bagaimana NU itu memilih untuk berjaga jarak dengan kekuasaan dan akhirnya NU itu sempat asing ya beberapa tahun ketika berada ketika Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto waktu itu. Jadi NU itu waktu itu mereka diasingkan dari kursi pemerintahan dan bahkan beberapa menteri agama yang dipilih oleh Presiden Soeharto itu bukan lagi dari NU. Misalnya kan justru Presiden Soeharto waktu itu ngambilnya dari kalangan modernis waktu itu ya. Seperti bahkan ada juga tuh yang dari latar tentara ditunjuk sama Presiden Soeharto menjadi Menteri Agama. Nah, namanya itu Ratu Alamsyah eh, Prawira 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 Negara. Nah, Ratu Alamsyah ini Menteri Agama gitu kan, dipilih oleh Soeharto tapi bukan dari lulusan pondok pesantren. Beliau itu justru ada tentara gitu kan. Kemudian juga ada tokoh-tokoh Islam modernis lain yang dipilih menjadi Menteri Agama, misalnya adalah Abdul Malik Fajar. Itu kan dari Muhammadiyah tuh ya. Dan kemudian ada Mukti Ali. Nah, Mukti Ali ini kiai tapi belajarnya di Amerika gitu kan. Nah, jadi NU itu gak selamanya kok ya selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Pernah ada rentang masa mereka itu justru ini rentang masa mereka itu justru ingin menjaga jarak dari pemerintahan. Nah, klaimnya apa ya? Mereka klaimnya ingin melindungi kepentingan umat Islam. Tapi kan kalau kita coba telah kritis umat Islam yang mana nih, begitu kan? Karena umat Islam itu banyak, begitu kan ya? Mungkin maksudnya jamaah NU mungkin ya, orang-orang NU mungkin yang ini diselamatkan, gitu kan? Nah, tapi ini adalah hal yang wajar dalam politik itu karena prinsipnya dalam politik itu apa? Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi dan NU ini mereka sembari berpegang teguh pada kaidah-kaidah fikih, fikih siasah terutama ya mereka itu enak-enak aja begitu kan karena mereka sudah punya khazanah intelektual yang luar biasa. Jadi mereka itu kan tinggal nyomotin aja tuh ya dari pendapat kalam-kalam ulama, dari buku-buku fikih siasah, misalnya dari buku fikih Sultaniyah tuh ya yang terkenal itu dari Imam Mawardi begitu kan. Ya mereka itu tinggal citasi saja, kita tinggal mereka pelajari, kaji, kemudian mereka jadikan itu sebagai dasar mereka untuk berperilaku di dalam kontestasi politik begitu dalam percaturan politik. Jadi mereka itu tidak bisa mengecilkan peran NU ya karena bagaimanapun mereka juga punya andil besar misalnya dalam mempertahankan supaya HMI tidak dibubarkan. Nah, waktu itu kan HMI itu ada rencananya dibubarkan tuh pada masa Orde Lama oleh Presiden Soekarno atas desakan dari PKI. Tapi waktu itu kan Menteri Agamanya yaitu Kiai Haji Saifuddin Zuhri, beliau orang NU ya, beliau orang NU asli gitu kan, NU Tulen, dan beliau adalah orang yang berjasa dalam eh, menghalangi Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI begitu. Nah, jadi NU itu besar juga jasanya bagi bagi umat Islam di Indonesia loh ya sampai sekarang begitu karena NU ini juga yang eh, berusaha untuk terus-menerus memperbaiki manajemen di Kementerian Agama sampai akhirnya kan Kementerian Agama dalam beberapa tahun kan sukses ya memberangkatkan haji walaupun sekarang begitu kan ya Menteri Agama sekarang juga mohon maaf ya dari keluarga besar NU tapi kan mungkin bukan bukan yang sekarang bukan yang sekarang deh yang periode lalu begitu kan. Nah, itu juga kan bermasalah gitu tapi kan kita serahkan saja itu makan urusan hukum kita kembali saja kepada eh, para ini ya para orang-orang yang terlibat dalam hukum ya kepada peradilan kepada KPK dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saya rasa bahwa memang sikap NU itu
punya dasar, dan dinamis. Demikian, terima kasih Kang Iksan. Hatur nuhun Kang atas jawabannya. Oke, siap. Silakan Pak Ongki. Ya, terima kasih Lanjut. atas jawabannya, Pak Nopal. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad David Nur. Silakan Kak Muhammad David Nur bisa membuka mikrofonnya dan bisa bertanya langsung ke Bung Nopal. Baik, terima kasih Mas Kaoki. Kaongki maksudnya. Ini Mas, saya mau tanya itu kan tadi terima kasih ya Mas Noval sudah menjelaskan lebih detail ya, terutama waktu peran NU, terus dialektika yang terjadi waktu Masyumi, terus bahkan kalau ditarik lagi Mas, sebenarnya waktu pembentukan negara pun NU dan Masyumi kan memang bersih tegang gitu Mas. Dan saya mau melanjutkan lagi Mas di ceruk lompatan apa ya pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan. Yang pertama itu ini Mas, sewaktu Masyumi diburu Mas ya, pasca tahun berapa itu Mas ya? Katakanlah 60-an itu Mas ya. Dan terjadi di PRRI itu kan walaupun NU berdekat dengan pemerintah tapi setelah itu juga berjarak Mas karena ada Nasakom Mas ya kalau nggak salah itu. Dan pemerintah Soekarno sendiri dualisme berdiri di dua kaki dan lebih condong ke partai kiri ya gitu yang seyogianya tidak diindahkan oleh NU gitu loh Mas. Dan yang pertanyaan saya Mas, memang peran NU itu begitu Mas dalam artian kalau sudah memusat bakal berbalik arah bagaimana pemerintah itu terjadi betul-betul baik gitu Mas. Pertanyaan saya itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas David nih. Luar biasa pertanyaan, betul sekali bahwa memang sikap yang ditunjukkan NU dalam berpolitik, dalam bersiasa itu sangat dinamis, dan ini patut kita apresiasi sebetulnya karena memang beliau-beliau nih ya, para politisi NU ini kan sudah teruji bahwa memang akhirnya kan NU ini akhirnya menjadi sebuah organisasi besar dan memang sampai sekarang itu kan punya pengaruh besar, dan kita lihat hasilnya sekarang bahwa memang di setiap partai itu sekarang hari ini ya, di partai-partai yang sekalipun misalnya labelnya itu partai marhainis, partai nasionalis religius, partai apapun itu sekarang, walaupun sekarang kan sudah tidak ideologis lagi, sudah tidak ideologis lagi, tapi kan setiap partai sekarang itu banyak loh kader NU-nya begitu. Dan ini semua kan tidak lepas daripada andil besar para politisi NU di masa lalu. Bagaimana NU ini akhirnya kan bisa tumbuh kembang luar biasa, terutama terutama sih setelah NU ini akhirnya selesai itu menjadi partai politik. Karena kan pada muktamar NU di Situbondo ya pada 1984 itu kan Gus Dur terpilih menggantikan Idam Khalid. Nah, Idam Khalid ini kan adalah Tanfiziah NU, ketua Rois Tanfiziah NU yang memang sangat politis sekali begitu, karena beliau itu dikenal sebagai tokoh politik yang sangat unggul, sangat eligible. Bahkan beliau itu kan menjadi ketua PBNU paling lama begitu kan ya, Pak Idham Khalid ini. Tapi karena memang masanya sudah selesai waktu itu kan akhirnya Muktamar NU kan akhirnya memilih Gus Dur yang menggantikan Pak Idham Khalid waktu itu. Dan terutama nih ketika walaupun NU akhirnya sudah selesai riwayat menjadi partai politik, tapi fungsinya sebagai ormas, sebagai jamaiyah dan kontribusinya terhadap percaturan politik Indonesia itu sangat besar. Karena setelah mereka itu punya pengaruh besar lewat partai politik, karena NU itu kan akhirnya besar ya, ketika menjadi partai politik itu besar sekali, dan mungkin ini juga adalah berkahnya ulama gitu kan ya, berkahnya para ulama, barokahnya ulama begitu, sampai akhirnya kan partai NU itu akhirnya berkembang besar sebagai partai politik dan akhirnya banyak dikenal oleh orang-orang Indonesia, terutama orang-orang Jawa Timur, Jawa Tengah begitu, sebagian juga di Jawa Barat begitu, terkenal punya pamor dan sedikit demi sedikit melahirkan kader-kader yang sukses luar biasa. Dan ketika NU itu selesai sebagai partai politik, tapi peran juga fungsinya
dan kontribusinya terhadap politik di Indonesia itu memang tidak bisa diremehkan walaupun memang riwayatnya sudah selesai sebagai partai politik. Walaupun Gus Dur sudah mengklaim bahwa NU di masa kepemimpinannya itu kembali kepada Khitoh 1926, tapi kontribusinya pada politik Indonesia sangat besar. Ya tadi terbukti sampai sekarang itu kan di setiap partai, di PDIP, di Demokrat, di Nasdem itu kan partai-partai yang nasionalis itu kan ya banyak juga kan orang-orang NU-nya di sana begitu. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya signifikansi dari NU sebagai partai politik maupun juga maupun sebagai ormas sampai hari ini. Nah, ini yang luar biasa dan sekali lagi terkait dengan sikap NU itu ya memang memang dinamis begitu. Begitu juga dengan eh, sikap NU ketika sebagian pemimpin Masyumi itu terlibat dalam PRRI. Memang tidak semuanya mereka itu ingin sepakat ya dengan ingin mengiyakan keinginan Presiden Soekarno. Ya sebagian di antara mereka juga ada yang memilih untuk menentang tuh ya keinginan Presiden Soekarno. Nah misalnya itu lewat beberapa tokohnya seperti Kiai Haji Muhammad Dahlan. Nah, ini Kiai Haji Muhammad Dahlan ini bukan tokoh Muhammadiyah ya, tapi tokoh NU. Ada juga tokoh NU yang namanya Kiai Dahlan ya. Beliau itu pernah bergabung dengan beberapa aktivis dari Masyumi dan juga partai lain mendirikan Liga Demokrasi. Nah, jadi memang tokoh NU itu gak selamanya kok ingin dekat dengan kekuasaan, ada juga yang ingin mengambil jarak. Misalnya itu ya, sebagiannya diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Dahlan. Kemudian juga ada ketua GP Ansor waktu itu ya tahun 60-an yaitu Imron Rosyadi. Nah, Imron Rosyadi juga itu waktu itu eh, memilih untuk berjarak dengan Presiden Soekarno bahkan cenderung ingin menentang. Makanya selain Kiai Haji Muhammad Dahlan ada juga Imron Rosyadi yang masuk dengan Liga Demokrasi. Nah, Liga Demokrasi itu isinya ada orang-orang Masyumi, ada orang-orang Katolik, ada orang-orang Kristen yang intinya mereka ini ingin eh, memberikan apa ya, memberikan teguran, ingin memberikan peringatan kepada Presiden Soekarno waktu itu. Nah, di antaranya tokoh NU yang masuk ke sana adalah dua orang tadi, yaitu Kiai Haji Muhammad Dahlan dan Imron Rosyadi. Nah, Kiai Haji Muhammad Dahlan ini pernah juga menjadi ketua umum NU begitu, tapi nggak lama begitu. Dan kemudian beliau Kiai Haji Dahlan ini juga menjadi Menteri Agama pada masa Presiden Soeharto. Kemudian Imron Rosyadi, nah ini dikenal sebagai Ketua GP Ansor. Nah, jadi memang begitulah pola ya dinamika dari sikap politik NU bahwa memang mereka tidak selamanya kok ingin selalu dekat dengan kekuasaan kok gitu kan. Mereka juga tidak serta-merta mengalir begitu saja, tapi mereka juga punya pendirian, punya sikap yang jelas, yang berdasar. Dan apa yang menjadi pegangannya ya tadi ya Quran, Sunnah, dan ijma para ulama, begitu terutama imam mazhab begitu kan ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, adapun sekarang begitu kan ya kita coba husnuzon saja, walaupun memang kadangkala sebagian oknum dari mereka itu membuat kegaduhan, tapi kan kita harus berkeyakinan bahwa memang masih banyak kok ya Kiai NU, santri-santri NU yang lebih lurus, yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan oknum-oknum yang membuat kegaduhan di ruang publik. Karena NU ini kan besar sekali ya jumlah masanya. Kita bisa temukan mereka itu sampai ke pelosok-pelosok kampung begitu. Nah ini kita harus perhatikan bahwa memang masih banyak kok orang-orang NU yang lurus ya seperti Gus Baha ya, kemudian Prof. Quraisy Shihab begitu. Masih banyak lah tokoh-tokoh NU yang luar biasa yang masih kita teladani sampai sekarang. Demikian, Mas David. Ya, terima kasih jawabannya Kak Nopal, Bung Nopal. Mungkin ada tambahan atau tanggapan lain dari Kak David atau sudah cukup? Sedikit aja sih mas. Iya, Boleh silakan. apa ya, luar biasa sekali sih mas peran dari NU dan penjelasan Mas Noval sangat komprehensif. Sebenarnya ini sih mas, pesan apa sih mas yang mau Mas Noval sampaikan dari buku ini dan untuk generasi NU gitu mas, terutama Mas Sumi yang alhamdulillah saat ini tuh mengalami fase-fase yang kayak dulu lagi mas, dalam artian sudah tidak
apa ya maksudnya, tidak mempersoalkan fikih dan lebih ke negara, masyarakat, dan bahkan mau bersatu, terutama di problem besar akhir-akhir ini kan seperti itu, Mas. Silakan, Mas. Saya pengen tahu aja sih, Mas. Gitu loh. Siap. Nah, ini luar biasa sekali nih pertanyaannya ya. Sangat visioner sekali. Apa sih yang ingin saya sampaikan lewat buku yang saya susun ini? Terlebih dahulu saya ingin sampaikan bahwa memang sebetulnya saya ini di, dalam pengaruh yang sangat Mas beragam. Novel, permisi, Mas. Agak deket mic-nya, Mas, Iya, ya. Iya, iya. mohon maaf. Nah, terlebih dahulu ingin saya sampaikan bahwa kenapa saya nulis buku ini, karena saya sendiri itu sering menyaksikan dulu ketika masih sekolah, kok masih ada ya orang-orang yang masih mempersoalkan urusan furu'iyah, urusan fikih begitu kan, yang sebetulnya ini kan sangat bisa dikompromikan, tapi justru ini di akar rumput itu malah membuat ketegangan gitu. Nah, tapi ketika saya coba pelajari di masa lampau, oh, ternyata ada loh ya masa-masa di mana tokoh-tokoh kita, orang-orang tua kita ini justru bersedia untuk berkompromi, bersedia untuk ngopi, duduk bareng begitu kan ya, untuk berdiskusi, untuk hahaha begitu kan. Mereka itu demi satu tujuan yang sama itu, yaitu untuk meninggikan kalimat ilahi, li kalimatillah. Gitu. Nah, dan apa sih yang sebetulnya ingin saya sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa alih-alih kita ribut pada persoalan klasik yang sebetulnya ini sudah ditemukan jawabannya ratusan bahkan mungkin ribuan tahun lalu lewat buku-buku klasik para kiai, para ulama di masa lalu, ada hal-hal yang lebih penting kita mesti selesaikan. Ada sebuah common problems, ada banyak masalah yang harus kita hadapi bersama. Masalah politik, juga di samping itu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pengangguran, masalah demoralisasi anak-anak, masalah pendidikan, begitu. Nah, ini semua mesti kita hadapi bersama-sama dengan saling bergandeng tangan, walaupun memang kita tidak bisa lagi mengharapkan persatuan dalam arti eh, kita tidak bisa lagi membuat partai yang besar seperti Masyumi di masa lalu. Saya rasa memang kita juga gak usah terlalu banyak bermimpi tentang partai yang harus sama seperti Masyumi di masa lalu. Karena bagi saya setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya, dan setiap zaman itu ada tantangannya. Dan bagi saya PR yang lebih besar itu bukan lagi untuk membuat partai yang sama seperti Masyumi, tapi bagaimana semuanya itu bisa menjiwai spirit dari tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Islam di masa lampau yang mau sama-sama bergandeng tangan menyelesaikan problem atau masalah zaman yang aktual di masa kini. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Ayolah semuanya kita bergandeng tangan seperti tokoh-tokoh kita di masa lampau. Kita selesaikan satu masalah yang mesti kita selesaikan. Masalah keumatan itu kan umum, global ya. Ada politik, sosial, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Ini memang menunggu untuk diselesaikan soal ngobrol sebagainya. Adalah hal kontra. Demikian, terima kasih Mas David. Nah, barangkali juga sebagai ini saja, saya langsung saja closing statement bahwa buku ini sama sekali tidak ditujukan untuk memperkeruh suasana. Makanya saya susun judulnya Romantika Perjuangan Masyumi dan NU, karena di samping saya ingin mencoba untuk mewadahi, untuk mengakomodasi semangat persatuan, ya ada juga ya kebutuhan marketingnya gitu kan ya, bahwa memang saya itu ingin semuanya bergandeng tangan begitu kan, bahwa memang toh di antara kita itu, di antara Masyumi dan NU di masa lampau itu walaupun banyak bedanya tapi lebih banyak samanya begitu. Nah, inilah yang ingin saya tekankan berkali-kali kepada para pembaca maupun juga kepada para pendengar pada malam hari ini.
atas segala perhatian. Saya berterima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya yang tampak pada malam hari ini. Juga semoga eh, para pendengar berkenan dan terima kasih banyak kepada penyelenggara. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bung Ongki. Terima kasih kepada Bung Nopal sudah Terima kasih kepada Bung Nopal sudah memaparkan tentang isi bukunya tentang berjudul Rematika Perjuangan Masyumi dan Info, dan terima kasih juga kepada Kak David dan Kak yang tadi nanya, ada Kaisan ya sudah bertanya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, ini adalah komunitas temu sejarah yang sudah berdiri dari sudah setahun lebih, dan rutin tiap hari Kamis malam Jumat kita mengadakan diskusi secara virtual lewat Zoom, dan juga ada acara juga itu biasanya di setiap kota ada walking tour sejarah biasanya. Nah, mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin bergabung atau ingin menjadi moderator atau mengusulkan eh, narasumber, bisa bergabung ke komunitas Temu Sejarah melalui Instagram ya. Nanti cari aja Temu Sejarah, nanti bisa menghubungi kontak tersebut. Nah, sebelum saya tutup, kita dokumentasi terlebih dulu ya. Silakan kepada semuanya membuka kameranya. Kita dokumentasi dulu. Mungkin silakan yang bisa membuka kamera. Ada lagi membuka kameranya. Kita foto terlebih dahulu untuk dokumentasi. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bung Nopal sudah berkenan menjadi narasumber. Kemudian terima kasih juga ke Kak Iksan, Kak Alvin, Muhammad Fajar, kemudian Kak Ari, kemudian Kak Nurul, Kak David, Kak Muri, dan Gina Gayat sudah bergabung dalam diskusi malam hari ini. Untuk diskusi malam hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat kepada semuanya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya di minggu depan, di hari Kamis malam Jumat. Terima kasih.